Ini adalah pulau terbesar di dunia, Greenland. Meskipun namanya Green, pulau ini hampir seluruhnya tertutup es. Mungkin harus bertukar nama dengan Iceland, pulau es yang permukaannya rumput hijau. Saat ini, Greenland menjadi wilayah yang diperebutkan. Amerika bersikeras ingin menguasai Greenland dengan segala cara. Amerika ingin membeli Greenland dari Denmark. Amerika juga siap membayar tiap penduduk Greenland sebesar 1,68 miliar untuk bergabung dengan Amerika Serikat. Jika tidak, Amerika mungkin akan menggunakan cara lain. Keinginan Amerika atas Greenland bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sudah mulai dilakukan sejak masa pemerintahan Donald Trump yang pertama. Amerika, Rusia, dan China sudah berebut pengaruh di Greenland selama beberapa tahun belakangan. Amerika Serikat beberapa kali menjegal langkah China di Greenland. Namun, pada saat itu, hal tersebut belum menjadi pemberitaan utama. Apa yang menjadikan Greenland sedemikian penting? Mari kita bahas dalam video ini. Saat ini, Greenland merupakan wilayah otonom dari Kerajaan Denmark. Greenland memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin Naalakkersuisut Sioletosuat atau semacam Perdana Menteri. Greenland juga memiliki parlemen sendiri. Tetapi, Greenland tetap di bawah pemerintahan Denmark dan penduduk Greenland adalah warga negara Denmark. Sebelum Perang Dunia Kedua, Greenland sudah merupakan wilayah kerajaan Denmark. Saat Jerman menduduki Denmark tahun 1940, Amerika kemudian menduduki Greenland tahun 1941 untuk menahan pergerakan Jerman. Pendudukan ini berlangsung hingga tahun 1945. Tahun 1946, Amerika menawar untuk membeli Greenland dari Denmark seharga 100 juta dolar. Itu senilai sekitar 26 triliun rupiah jika dikonversi nilai sekarang. Tentu saja Denmark menolaknya. Pada masa Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Amerika dan Denmark menandatangani perjanjian pertahanan yang mengizinkan Amerika membangun pangkalan militer di Greenland. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet sudah mengembangkan rudal balistik antar benua. Jika kita melihat peta dunia, jarak Amerika dan Uni Soviet cukup jauh. Tapi, peta tidak menggambarkan geografi secara utuh. Kita harus melihat melalui globe. Antara Amerika dan Uni Soviet, jarak terdekat adalah melalui kutub utara. Maka, jika Uni Soviet akan menyerang Amerika, lintasan rudalnya pasti lewat kutub utara. Untuk itu, Amerika membangun jaringan radar membentang dari Alaska, Kanada hingga Greenland. Upaya ini didasari ketakutan atas kemungkinan serangan rudal dari Soviet. Singkat cerita, tahun 1991 Uni Soviet kolaps. Perang Dingin berakhir. Selanjutnya, Rusia pada masa itu berhubungan cukup baik dengan Amerika Serikat. Tidak ada lagi ancaman dari utara. Keberadaan pangkalan militer Amerika di Greenland tidak lagi penting. Greenland diabaikan. Tetapi, kondisi geopolitik berubah. Rusia dan Amerika menjadi rival yang semakin lama hubungannya semakin meruncing. Muncul juga kekuatan superpower baru, yakni China. Perubahan geopolitik tersebut juga ditambah dengan perubahan alam, pemanasan global. Pemanasan global telah menyusutkan kutub utara. Berbeda dengan kutub selatan yang merupakan benua, kutub utara adalah lautan yang membeku. Pemanasan global membuat sebagian es kutub utara mencair. Ini adalah perbandingan luas es kutub utara selama beberapa tahun. Dari tahun ke tahun, luasan es semakin mengecil. Dengan mencairnya sebagian es di kutub utara, muncul lautan-lautan baru yang bisa dilewati. Muncullah jalur-jalur pelayaran baru, termasuk tentunya jalur yang bisa dilewati kapal perang. Kutub utara seperti benteng alami yang kini mulai berlubang dan terbuka. Jika misalnya Rusia meluncurkan rudal balistik dari wilayah Rusia, beberapa saat setelah diluncurkan, Amerika akan langsung mampu mendeteksinya dan punya cukup waktu untuk menangkis atau membalas. Tetapi, bayangkan kapal selam Rusia dari pangkalan Severomorsk menyusup melalui laut sebelah timur Greenland dan mendekati pantai timur Amerika.
rudal balistik yang diluncurkan kapal selam bisa mencapai Washington atau New York hanya dalam beberapa menit. Inilah mengapa Greenland begitu penting bagi Amerika Serikat. Greenland bisa menjadi pos pengawas di pintu timur, sebagaimana Alaska di bagian barat. Amerika tidak ingin kecolongan di mana Greenland dikuasai Rusia atau Cina. Rusia mungkin belum memiliki langkah terhadap Greenland. Tetapi Cina sudah mulai menanamkan pengaruhnya di Greenland. Dan sebagai sekutu dekat, Rusia bisa mengambil manfaat atas keberadaan Cina di Greenland. Cina, meskipun bukan termasuk negara Arktik, namun Cina mulai mengambil langkah untuk hadir di wilayah Arktik melalui investasi, perdagangan, penambangan, dan pembangunan infrastruktur. Cina memiliki proyek Arctic Silk Road atau Polar Silk Road alias jalur Sutra Kutub. Cina membangun beberapa pelabuhan di wilayah utara Rusia. Pelabuhan-pelabuhan ini untuk mendukung jalur perdagangan kapal-kapal Cina yang melewati wilayah kutub. Di Greenland, Cina sudah beberapa kali melakukan usaha untuk masuk melalui investasi dan kerjasama. Meskipun langkah Cina tersebut selalu dijegal oleh Amerika Serikat. Tahun 2015, Perdana Menteri Greenland ingin membangun bandara. Tentunya, proyek ini membutuhkan investor. Tetapi, tidak ada investor yang tertarik membangun bandara di wilayah yang sepi, kecuali Cina. 2018, Cina dan Greenland menyepakati investasi Cina dalam pembangunan bandara tersebut. Amerika khawatir atas kesepakatan itu dan menekan pemerintah Denmark. Atas tekanan Amerika, Denmark membatalkan kesepakatan antara Greenland dengan Cina, dan akhirnya Denmark masuk untuk membiayai proyek tersebut. Cina juga berusaha masuk lewat investasi pertambangan. Di Greenland ada pertambangan zinc dan timbal di Citronen Fjord. Tambang tersebut dikelola oleh perusahaan tambang asal Australia, yakni Arunpark Zinc. Perusahaan asal Cina, China Non-Ferrous Metal Mining Group, tertarik berinvestasi dan memberikan bantuan teknis di pertambangan itu. Tetapi, belakangan pemilik tambang dari Australia itu membatalkan kontrak dengan Cina. Arunpark Zinc kemudian mendapat kucuran pinjaman dari Bank Ekspor-Impor Amerika senilai $650 juta. Langkah Cina kembali dijegal. Tetapi, cepat atau lambat, Cina bisa hadir di Greenland melalui investasi lain. Daripada menjegal satu persatu, maka Amerika ingin menguasai Greenland sepenuhnya, sehingga memiliki kontrol penuh atas wilayah strategis tersebut. Selain strategis secara posisi, Greenland juga memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral tanah jarang atau rare earth. Kita sudah pernah membahas di video terdahulu tentang rare earth. Saat ini, Cina memegang monopoli atas logam tanah jarang. Kebutuhan logam tanah jarang di Amerika sangat bergantung terhadap suplai dari Cina. Padahal, mineral tersebut sangat dibutuhkan dalam industri teknologi tinggi, termasuk industri pertahanan. Dengan memiliki tambang rare earth di Greenland, Amerika bisa melepaskan ketergantungan terhadap Cina. Keinginan Amerika menguasai Greenland mendapat tentangan dari negara-negara Eropa yang juga merupakan negara NATO. Amerika mengancam negara Eropa yang tak setuju dengan ancaman menaikkan tarif impor. Ini berpotensi merusak aliansi yang sudah terjalin. Tetapi, apakah Amerika akan membatalkan atau meneruskan langkah menganeksasi Greenland tergantung pertimbangan untung rugi keputusan tersebut di masa depan. Ini adalah permainan catur tingkat negara di mana masing-masing pihak melakukan langkah-langkah untuk mencapai posisi strategis. Mereka juga saling menjegal langkah yang dilakukan lawan. Untuk memutuskan satu langkah, harus dipertimbangkan beberapa langkah ke depan selanjutnya. Kadang, mengorbankan 1-2 bidak terpaksa dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sampai jumpa.